Sidang dilanjutkan. Ini bukan sekadar perampokan. Saya tidak tahu apa-apa. Keputusan ada di tangan Anda. Pada awal musim kemarau tahun 1998, hujan deras yang turun di akhir musim penghujan membuat hilir Sungai Progo di Yogyakarta keruh oleh air bah. 2 hari setelah air surut, seorang petugas pengelola sungai yang sedang memeriksa tanggul menemukan sebuah koper hitam yang setengah terkubur di antara semak belukar. Kulit luarnya telah mengelupas di beberapa bagian, tetapi kuncinya masih terkunci rapat. Polisi yang datang setelah menerima laporan membuka paksa koper tersebut. Saat melihat isinya, mereka sontak terdiam. Di dalam koper, terdapat sebuah dompet berisi kartu tanda penduduk KTP. Seorang wanita yang hilang bersama keluarganya setelah berlibur pada musim gugur tahun 1995. Di sebelahnya, terlipat rapi salinan polis asuransi jiwa yang menunjuk suaminya sebagai satu-satunya penerima manfaat. Polis itu dibuat hanya sebulan sebelum perjalanan nahas tersebut, dengan nilai pertanggungan mencapai 100 juta rupiah. Ini berarti, sang suami, yang selama ini menangis, melaporkan kehilangan istri dan anaknya, ternyata telah merencanakan kematian istrinya jauh-jauh hari. Setelah 3 tahun berlalu, Sungai Progo akhirnya memuntahkan kepingan kebenaran yang tersembunyi. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Hari ini, kami akan menceritakan kisah hilangnya satu keluarga di Yogyakarta pada tahun 1995. Kisah dari catatan yang terlupakan, musim gugur 1995. Di Semarang, Jawa Tengah, dedaunan mulai menguning. Pada bulan Oktober tahun itu, sebuah keluarga menaiki bus antar kota menuju Yogyakarta. Mereka adalah Budi Santoso, sang suami, Siti Lestari, sang istri, dan putri mereka yang berusia 7 tahun, Dewi. Siti adalah seorang wanita asal Cilacap. Pada usia 28 tahun, ia menikah dengan Budi melalui perjodohan, dan hingga usianya yang ke-32, ia tinggal di Semarang. Orang tuanya telah meninggal dunia bersama dalam sebuah kecelakaan lalu lintas, saat ia berusia 25 tahun. Ia memiliki seorang kakak laki-laki, tetapi sudah lama putus kontak. Siti praktis, tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar. Para tetangga mengenang Siti sebagai orang yang rajin dan pendiam. Tinggal di lantai 2 sebuah rumah susun, sederhana di daerah Semarang Selatan. Setiap pagi pukul 6, ia bangun untuk menyiapkan bekal suaminya, mengantar Dewi ke taman kanak-kanak, lalu bekerja paruh waktu di sebuah warung kelontong di dekat rumah. Sore harinya, ia akan menyiapkan makan malam dengan sayur lodeh dan sambal terasi buatannya sendiri. Hidupnya tidak berkecukupan, tetapi itulah kehidupannya, dan ia menjalaninya dengan tabah. Suaminya, Budi Santoso, dari luar tampak seperti kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ia memiliki usaha interior kecil-kecilan di Semarang, dan dikenal oleh orang-orang di lingkungannya sebagai pria yang rajin dan pandai bicara. Namun, di mata Siti, suaminya sedikit berbeda. Budi sering pulang larut malam dengan alasan lembur, dan pengeluarannya tampak jauh lebih besar dari pendapatannya. Ketika Siti dengan hati-hati bertanya sambil menunjukkan buku catatan keuangan, Budi selalu menjawab tanpa mengubah ekspresinya. Beginilah bisnis. Serahkan saja padaku. Siti saat itu bahkan tidak bisa membayangkan apa yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Ide untuk berlibur pertama kali muncul 15 hari sebelum keberangkatan. Budi tiba-tiba meletakkan brosur pariwisata Yogyakarta di meja makan dan berkata, "Ayo kita ke Yogyakarta. Dewi sudah besar. Kita tunjukkan Candi Prambanan dan Keraton." Siti menatap suaminya dengan mata terkejut sejenak. Suaminya, yang belakangan ini semakin jarang bicara bahkan di rumah, tiba-tiba mengajukan ide berlibur terasa sedikit aneh baginya. Meskipun begitu, ia mengangguk pelan. Baginya, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, setelah sekian lama sudah lebih dari cukup. Malam itu, saat Siti sedang berkemas, Dewi duduk di sebelahnya dengan gembira seperti anak kecil yang akan piknik. "Ibu, kalau di Yogyakarta nanti, kita bisa lihat candi, kan?" Siti mengelus lembut kepala putrinya dan menjawab, "Tentu, nanti kita ke Prambanan, ya?" Saat itu, segalanya tampak begitu damai. Namun, itu adalah kedamaian terakhir baginya. Budi Santoso adalah seorang kontraktor interior yang cukup dikenal di Semarang.
Ia sering mengerjakan proyek interior untuk ruko baru, serta restoran dan salon kecantikan skala kecil di daerah itu. Ia tidak punya karyawan tetap, dan pekerjaan di lapangan biasanya dikerjakan bersama rekan lamanya, Agus Setiawan. Agus 4 tahun lebih tua dari Budi, dan mereka telah bekerja bersama selama lebih dari 10 tahun. Dari luar, mereka tampak seperti mitra kerja yang serasi, tetapi di dalamnya, ceritanya berbeda. Sejak musim semi tahun 1994, Budi diam-diam mengambil satu proyek tanpa sepengetahuan Agus. Itu adalah kontrak interior untuk 3 gedung jaringan karaoke baru di Semarang Utara, dengan nilai proyek yang cukup besar pada waktu itu, mencapai 80 juta rupiah. Budi tidak membagi proyek ini dengan Agus. Meskipun nama perusahaan mereka digunakan bersama di atas kertas, pembayaran sebenarnya ia terima melalui rekening pribadi yang ia buka secara terpisah. Agus baru mengetahui hal ini jauh setelah proyek selesai. Mereka sempat bertengkar hebat, dan sejak itu, Agus tidak lagi mempercayai Budi secara terang-terangan. Namun, hubungan mereka tidak sepenuhnya putus. Agus juga tidak bisa menjalankan proyek sendirian tanpa Budi. Masalahnya bukan hanya uang. Sekitar musim panas 1995, rumor mulai beredar di lingkungan sekitar bahwa Budi sering terlihat bersama seorang wanita di dekat area hiburan malam Semarang. Wanita itu adalah pemilik salon kecantikan yang proyeknya pernah dikerjakan Budi, 3 tahun lebih muda darinya. Rumor ini akhirnya sampai ke telinga Siti. Siti tidak bertanya langsung kepada suaminya. Di buku hariannya saat itu, tertulis sebuah kalimat singkat. Rasanya tidak akan ada yang berubah meskipun aku bertanya. Aku putuskan untuk fokus membesarkan Dewi saja. Kalimat pasrah yang begitu tenang itu menyimpan malam-malam panjang yang penuh kepedihan bagi siapapun yang membacanya. Sementara itu, pengeluaran Budi semakin besar. Hanya dalam tahun 1995, ia membeli sebuah mobil sedan bekas dan menyewa sebuah ruangan kecil di pusat kota Semarang dengan alasan untuk kantor. Siti ingat, saat itu keuangan keluarga semakin menipis. Uang sekolah Dewi bahkan sempat menunggak, dan Siti harus menambah jam kerjanya di warung untuk menutupi kekurangan. Jika ia mengatakan kepada suaminya bahwa keuangan sedang sulit, Budi selalu mengulangi kata-kata yang sama, "Sebentar lagi ada proyek besar. Semua akan beres. Sabar sedikit." Pada saat perjalanan ke Yogyakarta diputuskan, saldo rekening Budi sebenarnya sudah hampir habis. Hubungannya dengan Agus sudah diambang kehancuran, dan hubungannya dengan pemilik salon juga tidak bisa dipertahankan karena berbagai alasan. Budi tampak seperti orang yang terpojok dari segala arah. Namun, ia telah diam-diam menyiapkan satu jalan keluar untuk dirinya sendiri. Polis asuransi jiwa atas nama Siti, yang ia buat sebulan sebelum perjalanan. Sabtu, 14 Oktober 1995, pagi-pagi sekali, bus antar kota yang membawa keluarga Budi tiba di Terminal Giwangan, Yogyakarta. Langit cerah dan angin sepoi-sepoi. Begitu turun dari bus, Dewi langsung menarik tangan ibunya dan merengek, "Ayo lihat candi." Siti tersenyum kecil dan berjalan mengikuti putrinya. Hanya ada satu foto keluarga yang tersisa dari hari itu. Foto yang diambil di depan gerbang Candi Prambanan, di mana Dewi merentangkan kedua tangannya dan tersenyum lebar, sementara Siti memeluk erat bahu putrinya. Budi berdiri di samping mereka, tetapi tatapannya tidak lurus ke arah lensa. Nantinya, Inspektur Arif Gunawan dari tim reserse Polres Yogyakarta, yang pertama kali menerima foto itu, mencatat dalam laporannya bahwa tatapan sang suami sejak awal seolah-olah mengarah ke tempat lain. Sekitar pukul 2 siang, keluarga itu menginap di sebuah losmen di pinggiran kota yang agak jauh dari pusat kota Yogyakarta. Losmen ini nantinya menjadi salah satu lokasi kunci dalam penyelidikan. Pemilik losmen, seorang wanita berusia 60-an bernama Ibu Wati, mengingat dengan jelas situasi saat mereka check-in. Istri dan anaknya naik lebih dulu ke kamar, sementara sang suami tetap di meja resepsionis, dan bertanya kepada pemilik losmen, "Di sekitar sini, ada tempat yang bagus untuk berkendara tidak? Tempat yang sepi dan pemandangannya bagus, tolong beritahu saya." Tanpa banyak berpikir, Ibu Wati memberitahu bahwa jalan di sepanjang tanggul hulu Sungai Progo bagus untuk berkendara. Saat itu, tak ada yang tahu makna apa yang akan dimiliki oleh jalan itu nantinya. Pukul 6 sore,
Keluarga itu makan malam di sebuah warung sederhana di dekat losmen. Pemilik warung, Bapak Slamet, mengingat pemandangan malam itu sedikit berbeda dari liburan keluarga biasa. Sang anak makan soto ayamnya dengan lahap, dan sang istri terus-menerus menyeka mulut anaknya. Tetapi sang suami hampir tidak menyentuh sendoknya dan hanya menatap keluar jendela. Selama makan, hampir tidak ada percakapan di antara mereka, dan sang suami terus-menerus melirik jam tangannya. Saat hendak membayar, sang istri mencoba membayar lebih dulu, tetapi sang suami dengan cepat mengeluarkan dompetnya dan mencegahnya. Gerakannya yang terlalu sigap justru terasa canggung. Setelah pukul 8 malam, jejak ketiga orang itu tidak tercatat dimanapun. Tidak ada tanda-tanda mereka kembali ke losmen. Dan keesokan paginya ketika pemilik losmen memeriksa kamar, barang-barang mereka masih ada. Tetapi orang-orangnya sudah tidak ada. Sebuah boneka kecil milik Dewi tergeletak sendirian di atas tempat tidur. Hanya koper hitam yang dibawa Siti yang tidak ada di tempatnya. Pemilik losmen baru melapor ke polisi sehari setelahnya. Dan dalam 1 hari itu, Budi sudah kembali ke Semarang. Setibanya di Semarang, Budi mendatangi kantor polisi pada sore hari tanggal 16 Oktober. Ia melaporkan bahwa keluarganya hilang di Yogyakarta. Keterangannya sederhana. Setelah makan malam, istrinya pamit untuk mengajak anak mereka jalan-jalan sebentar, tetapi setelah itu tidak bisa dihubungi. Ia menunggu di kamar hingga tertidur, dan ketika bangun keesokan paginya, mereka sudah tidak ada. Petugas piket di kantor polisi menerima laporan itu tanpa banyak curiga. Ketika ditanya apakah ada pertengkaran, Budi menunduk dan menjawab pelan, "Kami sempat sedikit bertengkar sebelum berangkat." Polisi pun bertanya, "Mungkinkah istri Anda membawa anak Anda ke rumah kerabat atau temannya?" Catatan laporan yang dibuat oleh petugas saat itu tidak lebih dari 1 lembar kertas A4. Di akhir catatan itu tertulis, "Kemungkinan besar pergi dari rumah atas kemauan sendiri karena konflik rumah tangga. Kebutuhan penyelidikan lebih lanjut rendah." 1 kalimat singkat itu memainkan peran penting dalam menghapus jejak Siti dan Dewi selama bertahun-tahun. Polisi tidak mengirim penyidik ke Yogyakarta. Baik pemilik losmen, Ibu Wati, maupun pemilik warung, Bapak Slamet, tidak pernah dimintai keterangan pada saat itu. Setelah membuat laporan, Budi langsung pulang ke rumah. Malam itu, seorang tetangga melihat Budi sedang mencuci mobilnya di parkiran rumah susun pada larut malam. Aneh rasanya melihat seseorang mencuci mobil di tengah angin malam yang dingin, tetapi tetangga itu tidak terlalu memikirkannya. 2 hari kemudian, ada kesaksian lain tentang bau sesuatu yang terbakar dari arah tanah kosong di belakang rumah susun. Beberapa warga mencium bau itu, tetapi karena saat itu cuaca mulai dingin, dan banyak yang mulai membakar sampah, tidak ada yang mencari tahu sumber bau tersebut. Keanehan juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar Budi. Rekan kerjanya, Agus, datang menemuinya 2 hari setelah mendengar kabar itu. Agus merasa tidak tenang karena namanya juga tercantum dalam perusahaan yang sama, sementara ada potensi masalah hukum. Saat bertemu Budi, Agus kemudian mengingat suasana saat itu. Biasanya dia orang yang banyak bicara, tapi hari itu anehnya dia sangat tenang dan tabah. Matanya tidak merah, tangannya tidak gemetar. Meskipun mulutnya mengatakan khawatir tentang istri dan anaknya, raut wajahnya sama sekali tidak menunjukkan beban itu. 15 hari berlalu sejak laporan kehilangan, tetapi tidak ada penyelidikan tambahan dari polisi. Sementara itu, Budi diam-diam menghubungi perusahaan asuransi. Setelah diberitahu bahwa sulit untuk mengklaim uang asuransi dalam situasi istrinya hilang, ia tidak lagi terburu-buru. Seolah-olah sedang menunggu waktu yang tepat, ia kembali bekerja di lapangan seolah tidak terjadi apa-apa. Gang-gang di Semarang tetap tenang, dan orang-orang yang mengingat nama Siti dan Dewi semakin berkurang dari hari ke hari. Musim semi 1996 tiba. 6 bulan telah berlalu sejak Siti dan Dewi menghilang, tetapi kehidupan di Semarang terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Daun-daun baru tumbuh di pohon-pohon, dan anak-anak bermain di gang. Lampu di lantai 2 rumah susun itu masih menyala setiap malam. Tetapi orang yang tinggal di bawah cahaya lampu itu bukan lagi Siti. 9 bulan setelah melaporkan kehilangan, Budi menjual rumah susun itu dan pindah ke daerah Semarang Utara. Di lingkungan barunya, tidak ada yang mengenalnya. Di sana,
Ia memulai hidup baru sebagai orang baru. Pada musim panas 1007, Budi menikah lagi. Pasangannya adalah seorang wanita berusia awal 40-an yang bekerja sebagai agen properti di Semarang. Pernikahan dilangsungkan secara diam-diam. Tamu yang hadir tidak banyak, dan resepsinya pun sederhana di sudut kecil sebuah restoran. Di sana, ketika seorang tamu bertanya tentang istri dan anak pertamanya, Budi berkata, "Istri saya membawa anak saya pergi entah kemana. Saya hanya menjalani takdir saya." Seorang tamu kemudian mengingat betapa tenangnya kata-kata itu. Ketenangan tanpa setetes air mata itu justru terasa aneh dan membekas di ingatannya. Setelah menikah lagi, bisnis Budi tampak membaik secara signifikan. Melalui koneksi properti istri barunya, ia terus mendapatkan proyek renovasi ruko, dan pada tahun 1998, ia mengubah kantor kecilnya menjadi perusahaan berbadan hukum dengan 2 karyawan. Hubungan kerjanya dengan Agus sudah berakhir, dan Budi mengembangkan bisnisnya sendiri. Pada awal tahun 2000-an, ia bahkan membeli sebidang tanah kecil di pinggiran Semarang. Di mata orang-orang, ia adalah seorang pria yang berhasil bangkit setelah melewati masa sulit. Tidak ada seorang pun di sekitarnya yang menyinggung cerita tentang istri pertamanya. Sebaliknya, kakak Siti, Adi Prasetyo, melewati tahun-tahun panjang itu dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia, yang sudah lama putus kontak, baru mengetahui kabar hilangnya adiknya pada awal tahun 1996. Saat itu, Adi yang bekerja sebagai buruh kasar di Jawa Barat langsung datang ke Semarang. Tetapi Budi sudah pindah. Ia mendatangi kantor polisi. Tetapi petugas yang menanganinya sudah berganti, dan kasusnya telah ditutup sebagai kasus pergi dari rumah dan tersimpan jauh di dalam arsip. Adi berhasil melacak alamat baru Budi dan mendatanginya. Budi menyambutnya di depan pintu dan berkata, "Saya juga tidak tahu kemana mereka pergi. Jangan-jangan Anda yang membawa Siti pergi?" Mendengar kata-kata tak tahu malu itu, Adi mengepalkan tangannya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Selama 11 tahun berikutnya, Adi sendirian mencari jejak adiknya. Ia berkeliling di sekitar Yogyakarta, menunjukkan foto kepada orang-orang, dan bahkan mencoba melapor ke surat kabar lokal. Tetapi dunia tidak mendengarkan kata-katanya. Ekonominya hancur, dan tubuhnya sakit-sakitan. Sementara itu, di jendela rumah Budi terpasang gorden baru, dan pada hari raya, ia terlihat berbelanja bersama istri barunya di sebuah supermarket di Semarang. Pada saat yang sama, ketika kakak korban berjalan sendirian di sepanjang tanggul Sungai Progo yang dingin, Budi duduk di depan meja makan yang hangat. Dari luar, kehidupan Budi tampak sangat stabil. Bisnisnya berjalan lancar, dan hubungannya dengan istri barunya juga tenang. Pada awal tahun 2000-an, di lingkungan barunya di Semarang Utara, ia adalah pria paruh baya yang tampak biasa-biasa saja di mata siapapun. Namun, orang-orang yang mengamatinya dari dekat mulai menyadari beberapa keanehan. Yang pertama kali menyadari perubahan adalah istri barunya, Rina Hartati. Memasuki tahun kedua pernikahan mereka, Budi sering terbangun di malam hari. Ketika Rina terbangun, suaminya seringkali sudah bangun dan duduk sendirian dalam kegelapan ruang tamu puluhan kali dalam setahun. Ketika ditanya mimpi apa, Budi selalu menjawab dengan kata-kata yang sama, "Bukan apa-apa. Cuma tidak bisa tidur." Ia kemudian perlahan meminum segelas air dan kembali ke kamar. Namun, Rina ingat, suaminya hampir tidak pernah bisa tidur lagi setelah itu. Pukul 4 pagi, ia pasti bangun dan duduk sendirian di ruang tengah, menunggu fajar menyingsing. Ketergantungannya pada alkohol juga meningkat secara signifikan. Orang-orang yang mengenalnya ingat bahwa sebelum tahun 1995, Budi adalah orang yang wajahnya akan memerah hanya dengan 1 atau 2 gelas minuman. Namun, pada tahun 2000-an, menjadi kebiasaan baginya untuk menghabiskan sebotol anggur sendirian setiap malam. Ketika mabuk, ia menjadi lebih pendiam, dan tatapannya menerawang jauh. Suatu kali, di sebuah acara makan malam bisnis, seorang karyawan yang duduk di sebelahnya mendengar Budi bergumam dalam keadaan sangat mabuk, "Aku bukan orang jahat, aku terpaksa." Karyawan itu menganggapnya sebagai igawan orang mabuk, tetapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Pada musim gugur 2002,
muncul satu perilaku Budi yang sangat mencolok. Ia menjadi sangat sering mengemudikan mobilnya sendirian di jalan raya yang mengarah dari Semarang ke Yogyakarta. Ketika Rina bertanya mau kemana, ia hanya menjawab, cuma jalan-jalan saja. Tetapi arah tujuannya selalu sama, jalan tanggul di hulu Sungai Progo. Menjadi kebiasaan anehnya, untuk memarkir mobil di ujung jalan itu, menatap sungai selama beberapa saat, lalu kembali. Pemilik tempat pemancingan di dekat situ beberapa kali melihat mobil yang sama datang, berhenti di tepi sungai, lalu pergi tanpa memancing. Perubahan juga terasa di tempat kerja. Sekitar tahun 2003, Budi tiba-tiba mengatakan kepada karyawannya bahwa ia tidak akan mengambil proyek di wilayah Yogyakarta. Ketika ditanya alasannya, ia hanya berkata, transportasi ke Yogyakarta tidak nyaman, dan aku tidak terlalu suka daerah itu. Para karyawan menganggapnya sebagai kebiasaan aneh bos mereka. Namun, jika direnungkan kembali, pada saat itu Budi sangat tidak nyaman, bahkan untuk menyebut kata Yogyakarta. Jika seseorang bercerita baru pulang dari Yogyakarta, ia akan dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Jika ada acara dokumenter tentang Yogyakarta di televisi, ia akan diam-diam mengganti saluran. Saat itu, tak seorang pun di sekitar Budi yang menyadari bahwa semua hal itu mengarah pada satu nama. Musim panas 2007. Sebuah proyek normalisasi sungai besar-besaran dimulai di hilir Sungai Progo, di pinggiran Yogyakarta. Proyek ini melibatkan pembersihan semak belukar tua dan peninggian tanggul. Saat sebuah alat berat sedang mengeruk lapisan sedimen di tepi sungai, seorang pekerja menemukan sesuatu yang tersangkut di bilah sekopnya. Awalnya, ia mengira itu tulang hewan. Tetapi ketika mandor proyek mendekat dan memeriksanya, ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Itu adalah jari manusia. Dan ketika lapisan sedimen di sekitarnya digali dengan hati-hati, lebih banyak lagi yang muncul, tengkorak, tulang rusuk, tulang punggung, dan sebuah sepatu kets kecil. Di sebelah kerangka orang dewasa, tergeletak tulang belulang yang tampak seperti milik seorang anak. Butuh waktu 3 minggu untuk mendapatkan hasil dari Pusat Laboratorium Forensik, Puslab-4. Kesimpulannya memastikan bahwa itu adalah kerangka seorang wanita dewasa dan seorang anak yang diperkirakan berusia antara 7 hingga 9 tahun. Perkiraan waktu kematian adalah antara pertengahan hingga akhir tahun 1990. Dan pada bagian belakang tengkorak wanita dewasa itu, terdapat bekas retak akibat pukulan benda tumpul yang tajam. Ini adalah kasus pembunuhan. Kasus ini diserahkan kepada tim reserse Polres Yogyakarta. Dan yang duduk di kursi kepala tim adalah Inspektur Polisi Arif Gunawan. Arif adalah seorang detektif berusia awal 40. Yang baru bertugas selama 6 bulan. Ia mengatakan bahwa saat pertama kali menerima laporan forensik, ia terdiam untuk waktu yang lama. Fakta bahwa 2 kerangka terkubur di tempat yang sama, dan sebuah jepit, rambut kecil yang usang ditemukan di samping sepatu kets anak itu, menyentuh intuisinya. Ini bukan kematian biasa. Ia segera mengumpulkan semua catatan kasus orang hilang, yang belum terpecahkan di Yogyakarta dan sekitarnya selama 10 tahun terakhir. Tumpukan kertas itu lebih dari 200 lembar. Dari tumpukan itu, Inspektur Arif menemukan catatan laporan hilangnya seorang warga Semarang, Siti Lestari, dan putrinya, Dewi, yang diterima pada Oktober 1995. Catatan itu sangat tidak lengkap. Kesimpulan yang ditulis oleh petugas yang menanganinya adalah pergi dari rumah atas kemauan sendiri, karena konflik rumah tangga, dan tidak pernah ada satupun olah TKP yang dilakukan di Yogyakarta. Baik pemilik losmen maupun pemilik warung tidak pernah dimintai keterangan resmi. Semakin Arif membaca catatan itu, semakin ia merasa geram. Hanya berdasarkan satu pernyataan suami, nyawa 2 orang dianggap sebagai kasus pergi dari rumah. Arif segera meminta uji DNA dari kerangka tersebut sambil menelusuri catatan keluarga Siti. Setelah memastikan bahwa kakak laki-lakinya, Adi Prasetyo, masih hidup, ia melacaknya dan akhirnya menemukannya di sebuah rumah kos kecil di Cilacap. Ketika Adi membuka pintu dan melihat wajah detektif itu, ia tidak bisa berkata apa-apa dan langsung terduduk lemas. 12 tahun. Selama 12 tahun tidak ada yang mempercayai kata-katanya, dan kini seorang detektif datang langsung menemuinya. Inspektur Arif mengambil sampel darah Adi untuk perbandingan DNA, dan hasilnya keluar 2 minggu kemudian.
Kerangka wanita dewasa yang ditemukan di semak-semak Sungai Progo adalah Siti Lestari. Sehari setelah hasil tes DNA keluar, Inspektur Arif berangkat ke Semarang. Tidak sulit untuk menemukan alamat Budi saat ini. Ia masih menjalankan perusahaan interiornya di Semarang Utara, dan izin usahanya masih aktif. Arif memutuskan untuk tidak langsung memanggil Budi, melainkan bertemu dengan orang-orang di sekitarnya satu persatu. Ia tahu dari pengalaman bahwa dalam kasus lama, menyentuh tersangka lebih dulu akan memberinya kesempatan untuk menghilangkan barang bukti. Orang pertama yang ia temui adalah mantan rekan kerjanya, Agus Setiawan. Agus sudah berhenti dari pekerjaan interior dan menjalankan sebuah toko bangunan kecil di pinggiran Semarang. Pria berusia 60 tahun itu menatap lantai tokonya untuk waktu yang lama ketika Arif menyinggung kasus Siti. Kemudian, dengan suara serak dan pelan, ia mulai berbicara. Sebenarnya, saya sudah lama merasa ada yang aneh. Tapi apa yang bisa saya katakan kalau saya tidak tahu apa-apa? Agus mengingat Budi pada Oktober 1995 sangat berbeda dari biasanya. Ketika ia bertemu Budi setelah kembali dari Yogyakarta, ia melihat ada sebuah sekop yang penuh lumpur di kursi belakang mobilnya. Itu bukan jenis sekop yang biasa digunakan di proyek interior, melainkan jenis yang bilahnya sempit dan panjang. Ketika Agus bertanya itu apa, Budi sempat terdiam sejenak lalu tersenyum dan berkata, menemukannya di tepi sungai, tidak usah dipikirkan. Agus merasa kata-kata itu aneh, tetapi ia membiarkannya. Hubungan mereka saat itu sudah sangat renggang. Namun, pemandangan itu tetap ada di benaknya selama lebih dari 12 tahun. Tempat kedua yang ia datangi adalah sekitar rumah susun tempat Budi tinggal pada tahun 1995. Meskipun sudah lama, beberapa warga masih tinggal di sana. Salah satunya, seorang wanita berusia 60-an bernama Ibu Endang, memberikan keterangan yang sangat penting. Ibu Endang telah menjadi tetangga Siti selama hampir 5 tahun. Di hadapan Inspektur Arif, setelah lama ragu-ragu, ia akhirnya membuka mulut. Sebenarnya, saya melihat sesuatu waktu itu. Saya hanya tidak bisa mengatakannya. Kesaksian Ibu Endang adalah sebagai berikut. Pada dini hari tanggal 15 Oktober 1995, tepat sehari setelah keluarga itu menghilang di Yogyakarta, sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena ingin ke kamar mandi. Saat melihat ke arah parkiran dari jendela, ia melihat Budi sendirian sedang membuka bagasi mobil dan mengeluarkan sesuatu. 2 kantong plastik hitam besar. Ia membawa kantong-kantong itu ke arah tanah kosong di belakang rumah susun, dan kembali dengan tangan kosong 30 menit kemudian. Ibu Endang menceritakannya kepada suaminya. Tetapi suaminya hanya berkata, mungkin cuma buang sampah tengah malam, dan mengabaikannya. Setelah itu, ketika rumor tentang hilangnya keluarga Siti beredar, Ibu Endang merasa merinding, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ia takut pada Budi, dan juga ada keraguan dalam hatinya. Saya takut dianggap orang aneh kalau saya bicara, jadi saya diam saja. Butuh waktu 12 tahun untuk membuka mulut itu. Malam itu, dalam perjalanan kembali ke Yogyakarta, Inspektur Arif menulis catatan singkat di buku catatannya. Sekop, kantong plastik hitam, pukul 2 pagi, Tanggul Sungai Progo. Semua kepingan menunjuk ke satu arah. Yang tersisa sekarang adalah menghadapi orang yang berada di ujung arah itu. Inspektur Arif memanggil Budi ke kantor tim reserse Polres Yogyakarta pada awal September 2007. Itu sudah dalam bentuk surat panggilan resmi. Budi terdiam sejenak setelah menerima telepon. Lalu menjawab singkat, "Baik, saya akan datang." Ia muncul tepat waktu, mengenakan kemeja yang disetrika rapi dan rambut yang disisir rapi. Budi, yang kini berusia pertengahan 50-an, tampak lebih berisi dan wajahnya dipenuhi kerutan halus, tetapi tatapannya tetap tenang. Ketenangan itulah yang justru mengusik saraf Inspektur Arif. Interogasi pertama berlangsung lebih dari 2 jam. Arif tidak langsung menyinggung soal kerangka. Ia bertanya kembali secara perlahan tentang rencana perjalanan tahun 1995, rute di Yogyakarta, dan situasi saat melapor kehilangan. Budi menjawab dengan jawaban yang hampir sama persis dengan keterangannya 12 tahun lalu, tanpa ada satu kata pun yang berbeda, seperti orang yang sudah bersiap-siap. Arif, sambil berpura-pura menulis catatan, perlahan mengajukan pertanyaan berikutnya.
Apakah Anda ingat mengeluarkan sesuatu dari bagasi di parkiran rumah susun pada dini hari setelah Anda kembali dari Yogyakarta? Pada saat itu, jari-jari Budi bergetar sedikit. Arif tidak melewatkannya. Budi menunduk sejenak lalu berkata, "Saya tidak tahu. Sudah lama sekali. Saya tidak ingat." Saat itulah Arif perlahan mengeluarkan sebuah amplop coklat dan meletakkannya di atas meja. Di dalam amplop itu ada hasil tes DNA, surat pernyataan Ibu Endang, surat pernyataan Agus, dan foto koper hitam yang diangkat dari semak-semak Sungai Progo. Mata Budi terpaku saat melihat foto koper itu. 5 detik, 10 detik, ia membeku di tempatnya. Arif berkata dengan tenang, "Kerangka Ibu Siti Lestari ditemukan di Sungai Progo. DNA sudah terkonfirmasi. Dewi juga ada bersamanya." Mendengar kata-kata itu, Budi terdiam untuk waktu yang lama. Ia memalingkan pandangannya keluar jendela dan menghela napas panjang. Kemudian, ia perlahan meletakkan kedua tangannya di atas meja dan membuka mulut. Suaranya sangat tenang. "Saya yang melakukannya." Kebenaran yang ia ungkapkan adalah sebagai berikut. Sehari sebelum perjalanan, Siti tanpa sengaja menemukan catatan rekening pribadi suaminya. Ada catatan pengeluaran jutaan rupiah ke rekening yang tidak dikenal, dan Siti menanyakannya. Budi berhasil mengelak saat itu, tetapi ia takut jika Siti menggali lebih dalam, rencana asuransinya akan terbongkar. Dalam situasi terlilit utang kartu kredit dan pinjaman rentenir, uang asuransi jiwa Siti sebesar 100 juta rupiah adalah satu-satunya jalan keluarnya. Jalan di Tanggul Sungai Progo adalah tempat yang sudah ia tanyakan sebelumnya kepada pemilik losmen. Malam itu, saat anaknya tertidur, ia membawa Siti ke tepi sungai dengan mobil. Dan di sana ia memukul Siti dengan benda tumpul yang sudah ia siapkan di mobil. Dewi, yang mendengar suara itu, keluar dari mobil dan terguling di lereng tepi sungai. Budi mengubur keduanya di lubang yang sudah ia siapkan sebelumnya dan kembali ke Semarang. Demi 100 juta rupiah, dan untuk menghindari rentenir, ia mengubur istri dan anaknya di tanah yang sama. Setelah pengakuan selesai, Arif menatap berkas laporannya untuk waktu yang lama. Kata-kata yang tertulis di atas kertas terasa begitu kering. 100 juta rupiah, utang. Di balik kata-kata itu, terkubur nama Siti dan Dewi. Pada September 2007, Budi ditahan atas tuduhan pembunuhan. Garis polisi dipasang di kantor interiornya di Semarang Utara, dan istri keduanya, Rina Hartati, berkemas dan pergi ke rumah orang tuanya pada hari penangkapan. Itulah saat di mana wanita yang telah hidup di samping suaminya selama 12 tahun itu melihat wajah asli pria itu. Rina kemudian hanya memberikan satu komentar kepada wartawan. "Saya memang berpikir dia seperti melihat sesuatu dalam mimpinya. Tapi seharusnya saya tidak pernah bertanya apa itu." Sidang dimulai pada musim semi tahun berikutnya. Jaksa menuntut Budi dengan hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan berencana dan penghilangan barang bukti. Selama persidangan, Budi mencoba untuk mencabut sebagian pengakuan awalnya. Ia mengklaim bahwa kematian Dewi tidak disengaja. Namun, hasil analisis ulang forensik secara langsung membantah klaim tersebut. Pola retak pada tengkorak anak itu tidak dapat dijelaskan hanya dengan jatuh biasa. Setelah pembacaan pledoi terakhir, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Budi. Dalam putusan tersebut, terdapat kalimat berikut. Terdakwa, demi keuntungan ekonomi, telah merenggut nyawa pasangan hidupnya, yang memercayainya, dan anak kandungnya yang masih kecil, serta selama lebih dari 12 tahun, menjalani kehidupan sehari-hari tanpa rasa bersalah. Tidak ada ruang bagi pengampunan bagi terdakwa. Pada hari putusan dibacakan, Adi Prasetyo, yang duduk di salah satu sudut ruang sidang, memejamkan mata sepanjang pembacaan putusan. Setelah putusan selesai, ia perlahan membuka matanya. Tidak ada air mata. Seorang wartawan yang berada di ruang sidang hari itu menulis dalam artikelnya, bahwa itu adalah wajah seseorang yang sudah terlalu lama menangis, hingga tidak ada lagi yang bisa keluar. Kerangka Siti dan Dewi dimakamkan pada akhir musim gugur 2007 di sebuah pemakaman umum kecil di pinggiran kota yang disiapkan oleh Adi. Upacara pemakamannya sederhana. Adi, Inspektur Arif, dan Ibu Endang, tetangga Siti semasa hidup, hadir di sana. Seikat bunga krisan putih diletakkan di depan nisan.
dan di sebelahnya diletakkan sebuah boneka kecil yang sejenis dengan yang ditinggalkan Dewi di kamar losmen Yogyakarta. Adi sendiri yang mencarinya. Ia berdiri di depan makam untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan pada akhirnya, ia hanya mengatakan satu hal, "Maafkan aku terlambat, Siti." Sungai Progo masih terus mengalir setelah itu. Di atas tanggulnya, ilalang yang baru ditanam bergoyang tertiup angin. Dan saat musim semi tiba, bunga-bunga liar tak bernama bermekaran di tepi sungai. Sungai yang tampak seolah tidak mengingat apa-apa. Sebenarnya adalah yang paling lama mengingat. Selama 12 tahun ia menyimpan kebenaran dan mengalir. Hingga pada suatu hari di akhir musim hujan, ia melepaskannya ke dunia. Ada orang yang menghitung kematian seseorang dengan uang. Ada orang yang percaya bahwa perhitungannya sempurna. Tetapi tidak ada kebenaran yang bisa dihapus dengan sempurna di dunia ini. Air sungai mengingatnya, tanah mengingatnya, dan air mata seorang kakak yang bertahan selama 12 tahun mengingatnya. Semoga nama Siti dan Dewi tidak lagi dilupakan.